Apa yang harus dilakukan konten kreator kalau TikTok Shop udah di-ban sesuai dengan keputusan pemerintah? Kalau lu kemarin ngikutin beritanya, ternyata TikTok Shop itu sudah di-ban sama pemerintah dan dipisahkan. Gue jelasin dulu maksudnya gimana. Jadi pemerintah itu nggak mau ada e-commerce di dalam sosial media. Dia hanya pengen di sosial media itu promosi aja. Nah, kemungkinan besar yang terjadi adalah, yang gue lihat, prediksi gue, nanti akan ada 2 aplikasi namanya TikTok. Biasa untuk sosial medianya dan ada TikTok Shop. Kondisi kayak gini gue yakin banget bikin ketar-ketir banyak online seller sama kreator juga. Nah, gue akan ngebahas dari sisi kreatornya karena kan gue konten kreator juga. Terus terang gue cukup kaget juga karena ada beberapa followers gue yang minta ini dibahas. Maka dari itu gue lagi santai kayak gini, gue ngebahas. Ada beberapa yang harus lo perhatikan sebagai konten kreator. Yang pertama adalah ini external factor. Kita ini kan menggunakan platform dan kita ini ada di negara Indonesia. Ya, kita harus taat sama peraturan platform dan peraturan yang berlaku di negara ini. Mau kita demo, mau kita protes, dan lain-lainnya, kita belum tentu juga akan didengar. Kita nggak tahu sampai kemana eskalasi peraturan tersebut. Jadi yang pertama lo harus pikirin adalah, inget, lo punya platform, lo punya kuasa. Lo punya negara, lo punya kuasa. Nah, kita yang ngikutin mereka, kita harus follow the rules dan kita harus lebih pintar untuk bisa mencari sela-sela yang kita bisa lakukan atau dapatkan untuk dapetin cuan. Itu dulu yang pertama. Yang kedua adalah kita harus jadi lebih kreatif. Maksudnya kreatif ini seperti apa? Jadi, kalau kita lagi cari rezeki di sosial media, yang tadinya kita TikTok affiliate, terus abis itu ada keranjang kuning, terus tiba-tiba semua fiturnya itu mati, kita harus cari cara lain untuk dapetin cuan. Sebagai konten kreator, yang kita miliki itu ada 2. Yang pertama adalah traffic. Kita ngerti banget gimana cara dapetin traffic dengan gratis, yang dimana online shop lain itu harus bayar karena kekuatan dari konten organik itu kan adanya di konten kreator. Sama yang kedua adalah kita punya kreativitas untuk bikin konten. Karena kita udah tahu audiensnya, kita udah tahu konten apa yang sesuai sama audiensnya, kita bisa mencari audiens baru. Kita nggak boleh langsung putus asa bahwa, oh shop udah nggak ada, gue nggak dapetin cuan dan lain-lainnya. Karena pada dasarnya akun sosial media kita masih ada, akun TikTok kita masih ada, dan lu punya traffic di situ. Manfaat kalau orang punya traffic adalah lu bisa arahin traffic ini kemanapun. Konten kreator itu sama kayak ibu-ibu pengajian sebenarnya. Jadi lu ketua pengajian di jemaah komplek Melati misalnya. Nah, lu kan kumpulin ibu-ibunya yang di komplek tersebut untuk ngaji tuh. Nah, karena lu udah sering ngaji, lu udah kenal sama ibu-ibunya, dan ibu-ibu tersebut udah trust sama lu karena sering ngaji, nah lu tuh punya power di situ untuk bawa apapun ke pengajian tersebut. Let's say lu pergi ke Tanah Abang, terus abis itu lu beli hijab, abis itu lu tawarin di ibu-ibu pengajian tersebut. Kemungkinan besar mereka akan beli. Bayangin kalau misalnya lu tidak punya ibu-ibu pengajian tersebut atau grup pengajian tersebut, lu harus door to door ketok satu-satu pintunya untuk jualan hijab. Pasti kemungkinan terbelinya itu lebih banyak kalau lu punya pengajian. Nah, ini sama seperti konten kreator. Pengajiannya anggap akun lu nih, jemaahnya itu followers lu. Nah, ngajinya itu lu bikin konten setiap hari atau setiap 2 hari sekali, jadi mereka trust sama lu. Lu masih punya power di situ. Tinggal lu bisa mengkaryakan dan melempar kemana nih followers lu untuk bisa lu dapetin monetize. Terus kemudian ini jadi pelajaran berharga banget buat kita sebagai konten kreator, yaitu tidak tergantung sama satu platform dan tidak tergantung sama platform. Maksudnya gimana? Let's say kalau lu cuman bikin konten di TikTok doang, terus abis itu TikTok tiba-tiba di-ban, abis itu nggak boleh lagi bikin konten di TikTok. Let's say ekstrimnya seperti itu. Nah, akhirnya lu kehilangan tempat untuk berkarya, lu kehilangan tempat untuk dapetin followers. Akhirnya lu tiba-tiba langsung jadi nol. Pelajaran seperti ini harus membuat kita sebagai konten kreator itu melek yang namanya omni channel. Omni channel itu sama kayak omnivora. Omnivora kan memakan semuanya, bisa daging, bisa herbs. Herbs itu plant itu daun gitu kan. Maka dari itu, mulai dari sekarang coba lu bangun akun di sosial media lain, nggak cuma tergantung sama satu akun TikTok aja. Manfaatnya ada 2. Yang pertama yang tadi gue sebutin, kalau platform salah satunya tiba-tiba berubah aturan, lu masih punya traffic yang lain. Dan yang kedua adalah lu bisa buka kesempatan lain di akun lain. Let's say yang tadinya lu bikin TikTok doang, lu dapetin uang dari affiliate atau keranjang kuning, terus lu misalnya lu bikin YouTube atau bikin Instagram. Di YouTube lu bisa dapetin AdSense. Terus di Instagram lu bisa dapetin endorse. Bahkan di YouTube pun juga. Jadi dari lu yang tadinya cuma dapetin cuan dari keranjang kuning aja, lu bisa dapat endorse di Instagram, endorse di YouTube, dan juga traffic di antara YouTube, Instagram sama TikTok kan beda-beda orangnya. Maka dari itu belajar dari fenomena ini. Yang ketiga adalah cari sumber penghasilan lain. Kebanyakan orang
sekarang, di zaman sekarang, karena lagi boomingnya keranjang kuning dan live TikTok, orang tuh mikirnya fokusnya ke live TikTok sama keranjang kuning doang. Sampai akhirnya dia menggantungkan sama satu sumber doang, padahal banyak sekali sumber-sumber pendapatan lain sebagai konten kreator di luar sana, di platform lain, atau bahkan di offline juga. Oleh karena itu, lu perlu menggali lagi sumber-sumber pendapatan lain selain keranjang kuning, karena banyak banget kesempatan di luar sana. Contohnya kayak gue diundang speaker, gue di endorse, abis itu diminta jadi konsultan, dan banyak hal lainnya. Bisa berupa produk ataupun jasa. Mau nggak lu gue bikinin training, mungkin sekitar 30-45 menit, tentang gimana caranya menghasilkan uang sebagai content creator yang nggak cuman dari TikTok Shop aja. Kalau lu mau, bilang, gas bang, bikinin free webinarnya. Sambil gue nunggu kelar bikin webinarnya, silakan nonton video tentang gimana caranya dapetin 1K followers dalam 14 hari, dan ini daging banget. Sampai ketemu di videonya.